Kenapa Kabupaten Tasik khususnya harus memilih potensi khususnya di komoditas manis. Jangan lupa subscribe. Mantap. Kurang mau manfaat kita salah deh. Artinya di sini seluruh unsur yang dibutuhkan terlibat itu mudah kita hubungkan. Mereka bersaing tetapi juga kerjasama. Itu yang mungkin akan dikembangkan oleh dari Mbak ya, berkaitan dengan program di sini. Misi yang berkaitan dengan penguatan pertanian berbasis pedesaan. Nah, ini yang menjadi salah satu tolak ukur kenapa Kadin hari ini terus berupaya membuat berbagai program-program yang berkaitan dengan pertanian. Saya sudah pernah lakukan waktu itu dalam bidang perkebunan seperti kapulaga, cengkeh, itu sebenarnya semua produk yang ada di sini semuanya dibutuhkan. Tapi kepada khususnya panitia yang telah menyelenggarakan acara ini, yang telah memberikan kesempatan untuk menggambarkan secara umum masalah Kenapa Kabupaten Tasik khususnya harus memilih potensi khususnya di komoditas manis. Yang saya garis bawahi itu ada 4. Yang pertama itu masalah potensi di produknya. Buah manis itu merupakan salah satu buah yang bisa tumbuh di mana-mana. Itu mau di dataran rendah, contoh di daerah Karangunggal, Cibalo, atau yang daerah dataran rendah, atau di daerah tinggi, sedang. Terus yang kemudian tanamannya itu tahan, mau kemarau, mau hujan bisa tumbuh. Bahkan secara keberuntungan lah, petani manggis itu lebih diuntungkan karena kalau orang-orang pangan, orang-orang horti yang lainnya lah kayak cabai segala macam itu, ketika nggak ada hujan mereka menjerit, kekeringan. Kalau orang manggis kebalik, mereka bersyukur, hujan bersyukur, kemarau bersyukur. Itu potensinya. Yang ketiga, produktivitasnya tidak terpengaruhi oleh umur tanaman. Ditanam sampai tanaman itu umurnya sampai 200 tahun pun produktifnya masih meningkat. Yang selanjutnya, waktu panennya di tiap daerah itu berbeda. Contoh, seandainya itu dikembangkan misalnya ya di daerah rendah sama daerah tinggi, itu waktu panennya bersamaan. Jadi nggak ada istilah, kalau istilahnya ini
panen raya harga jadi murah sebenarnya. Itu antara tiap daerah itu saling melengkapi. Awalnya ibaratnya yang biasanya yang panen paling dulu itu dataran rendah, nyampe akhirnya nanti ke dataran tinggi. Itu salah satu potensi buahnya. Yang selanjutnya itu buahnya itu tahan lama. Itu memungkinkan ada jeda waktu untuk mendistribusikan ke pasar yang lebih jauh. Khususnya kalau kita itu emang manggis itu tujuannya itu untuk ekspor. Jadi ada jeda waktu yang sangat panjang, mau dikirim kemanapun masih ada kesempatan. Dan selanjutnya itu tidak semua negara atau di negara khususnya di Asia atau di dunia itu yang membudidayakan tanaman manggis. Cuman kita, Thailand, Malaysia, mungkin ada sebagian kayak Vietnam itu udah ada, tapi mereka tidak utama. Selanjutnya seperti itu. Sebenarnya ini udah terjadi di manggis. Ketika produsennya orang Kabupaten Tasik, sentra produksinya orang kabupaten, sentra pemasarannya orang kabupaten. Malahan wilayahnya itu di wilayah Kabupaten Tasik. Bahkan semua transaksi mau itu buat ekspor ataupun yang buat domestik itu udah di Tasik. Semua udah sana, makanya potensinya udah besar sebenarnya. Yang dengan potensi pasarnya yang begitu luas, salah satunya mungkin tadi yang digambarkan sama Bapak yang tadi ada tujuan ekspornya luas. Salah satunya ibaratnya negara Asia, negara Eropa termasuk di sana. Terus sekarang itu ada pengembangan di pasar domestiknya pun sama, lebih menjanjikan karena untuk saat ini manggis juga hampir jadi primadona konsumsi buah-buahan nasional juga. Lanjut Pak. Selanjutnya mungkin dari kesimpulan yang dari potensi yang tadi kita ngambil bisa dikerucutkan bahwa kenapa kabupaten harus setidaknya Kabupaten Tasik lebih memperhatikan, bukan lebih memperhatikan manggis karena ada potensi yang tadi. Salah satunya mungkin dari masalah produknya ada di karena kualitas produknya. Yang kedua masalah ketersediaan lahannya, sumber bahan bakunya. Terus yang ketiga SDM-nya pun jujur aja mereka yang tadi bilang kita tersisir oleh Bogor, kita tersisir oleh Padang, itu sebenarnya kita punya potensi yang lain karena SDM-nya pun orang Padang mau orang Bali atau orang di luar Tasik itu SDM-nya orang Tasik. Ini salah satu potensi, bukan hanya produknya aja, termasuk SDM-nya pun jadi potensi gitu. Adapun model alur pemasaran manggis sebenarnya sangat simpel. Dari yang sudah terjadi sebenarnya nggak ada istilahnya hal-hal yang ribet, tapi hampir mendekati yang lain lah. Dari petani sebenarnya bisa langsung kirim langsung ke supplier atau apa, itu terjadi sama lah. Untuk kebijakan, untuk cara kerjasama bersama itu bisa dari petani langsung ke perusahaan. Hanya di sana butuh juga pendampingan, butuh juga edukasi. Kayak kegiatan seperti ini yang mungkin kedepannya mudah-mudahan ngasih sambil sharing seperti ini kita kan bisa kumpul-kumpul menjadikan solusi ataupun mencari kekurangan masing-masing untuk dijadikan pembelajaran lah gitu. Mungkin gambaran umum di potensi manggis di Kabupaten Tasik dicukupkan sekian. Mohon maaf bila penyampaiannya mungkin kurang jelas atau apa. Yang pasti saya pribadi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Japanya Kia dari dinas terkait dan semua rekan yang telah memberi kesempatan pada saya untuk berbicara, untuk menggambarkan tentang keluh kesah, satunya mungkin gambaran umum tentang permasalahan dan potensi-potensi yang ada di usaha manggis. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pemateri yang telah menyampaikan tentang
bagaimanapun pengembangan ini masih diperlukan, baik edukasinya, terutama itu mungkin harus turun tangan pada petani milenial kita yang tidak fokus Pak, sehingga tidak terjadi masalah warga.